Shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, apabila Yesus hari ini datang ke rumah saudara dan saya, duduk bersama-sama dengan kita, apa kira-kira yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada saudara dan saya? Apa kira-kira yang ingin dipertanyakan oleh Yesus kepada saudara dan saya? Karena pertanyaan ini menyangkut berhubungan erat dengan apa yang menjadi pertanyaan Yesus setiap hari kepada banyak orang Kristen saat ini. Namun banyak orang Kristen yang tidak pernah menyadari akan pertanyaan dari Yesus tersebut. Bahkan tidak mendengar pertanyaan itu karena mereka telah banyak yang jauh daripada firman Tuhan. Saya percaya dan yakin hal pertama yang ingin disampaikan oleh Yesus atau dipertanyakan oleh Yesus kepada saudara dan saya jika Yesus datang pada hari ini ke rumah saudara dan saya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Karena pertanyaan tersebut diajukan oleh Yesus sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus setelah kebangkitannya, di mana kita tahu semua bahwa Simon Petrus telah melakukan penyangkalan kepada Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Nah, hal inilah yang ingin dipertanyakan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Namun pada saat itu, Yesus tidak serta-merta langsung menghakimi Simon Petrus atau menghukum Simon Petrus. Namun Yesus mempertanyakan kasih Simon Petrus kepada Yesus yang sebenarnya. Dan hal inilah pertanyaan Yesus kepada saudara dan saya setiap hari kepada kita semua pada hari ini. Mungkin sebagian di antara saudara yang menonton video ini akan ada yang bertanya, mengapa pada saat itu Yesus tidak langsung menghakimi atau menghukum kesalahan daripada Simon Petrus? Padahal dosa yang dilakukan Simon Petrus adalah merupakan dosa yang sangat besar, yaitu penyangkalan terhadap Kristus. Mengapa Yesus hanya mempertanyakan kasih Simon Petrus kepada Yesus itu sendiri? Nah, itulah jawabannya. Dan itulah gambaran yang langsung ditunjukkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, yaitu kehidupan yang mengasihi, bukan menghakimi. Yesus telah menunjukkan kepada saudara dan saya melalui kisah ini tentang bagaimana cara mengasihi. Karena itulah hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Di dalam Matius 22 ayat 36-40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana sebenarnya kehidupan seorang Kristen yang mengasihi Tuhan? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perintah, bukan sekedar saran, apalagi untuk diperdebatkan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan melalui hukum Taurat, kita diperintahkan melalui perintah pertama sampai 4, yaitu bagaimana cara mengasihi Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dan perintah kelima sampai 10, kita diajarkan dan diperintahkan untuk mengasihi sesama dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah hukum pertama dan kedua, yaitu hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan akal budi. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kedua hukum tersebut tidak bisa dipisahkan. Anda tidak mungkin membenci sesama di saat yang bersamaan mengasihi Tuhan. Itu kedua hal yang bertolak belakang. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu di saat yang bersamaan. Jika saudara mengasihi Tuhan Allah, maka saudara harus mengasihi sesama. Jika saudara mengasihi sesama, itu artinya saudara telah mengasihi Tuhan Allah.
Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 dikisahkan bahwa Yesus mempertanyakan tentang kasih Simon Petrus kepada Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum Yesus mendapatkan jawaban dari Simon Petrus, Yesus tidak pernah merasa puas sehingga harus mempertanyakannya berulang kali. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan bagi saudara dan saya setiap hari. Mungkin 3 kali sehari, di saat kita bangun pagi, di saat saudara dan saya beraktivitas, dan di saat saudara dan saya kembali istirahat. Mungkin Yesus mempertanyakan itu. Yesus tidak akan pernah puas sebelum mendapatkan jawaban dari saudara dan saya. Lalu setelah Yesus mendapatkan jawaban dari Simon Petrus, lalu Yesus melepaskan Simon Petrus kepada pelayanan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu adalah pertanyaan bagi saudara dan saya saat ini, yaitu, apakah saudara dan saya mengasihi Yesus Kristus? Jika saudara dan saya mengasihi Yesus Kristus, maka kita harus menuruti segala perintah Tuhan, yaitu mengasihi Yesus Kristus dan mengasihi sesama, bukan dengan menghakimi sesama, bahkan menyalahkan apa yang diyakini orang lain. Itu bukanlah kapasitas kita untuk menghakimi. Kita hanyalah diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Dan sebagai yang terakhir, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan saudara, bagaimana cara kita menjawab daripada pertanyaan Yesus tersebut. Apakah kehidupan kita telah benar-benar mengasihi Tuhan? Jawabannya bukan hanya sekedar pengakuan, bukan pula tentang agama. Hanya karena kita sudah beragama Kristen, dibaptis, lalu rutin beribadah setiap minggu, bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hidup seturut kehendak Bapa dan menjadi pelaku firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kehidupan demikian adalah kehidupan yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Dan hanya itu satu-satunya cara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberitakan kebenaran Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenalnya. Bukan dengan cara memperdebatkan, mempertentangkan, dan merasa paling benar orang lain salah. Tetapi kehidupan tersebut adalah satu-satunya cara untuk menjadi teladan dan gambaran Kristus bagi orang yang belum mengenal Kristus itu sendiri. Saya berdoa kepada Tuhan agar renungan ini diberkati oleh Tuhan dalam hati dan pikiran saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.